Faktor eksternal sangat mempengaruhi konsumen bersikap dan berperilaku. Konsumen seringkali termotivasi untuk membeli dan menggunakan barang seperti dengan apa yang dilakukan orang lain. Konsumen juga dapat dipengaruhi keadaan di sekelilingnya dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Barang-barang yang diketahui oleh orang lain seperti kepada kita dan buruk seringkali lebih mempengaruhi dibanding iklan yang kita lihat. Perilaku konsumen kelompok lebih sering dibutuhkan oleh pemasar daripada pengetahuan tentang perilaku konsumen individu. Dimulai sejak terdapat banyak kasus bahwa lebih dari satu orang mempengaruhi orang lain dalam memutuskan untuk membeli. Anggota dari unit keluarga memainkan peran yang berbeda dan memiliki kualitas yang berbeda dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian. Lingkungan sosial makro. Menurut Peter dan Austin 1996, lingkungan adalah the environment refer to all physical and social characteristics of a customer external world, including physical object, product, and store. Spatial relationship atau location of store and product in store, and social behavior of other people who is around and what they are doing. Lingkungan atau environment mengacu pada rangsangan fisik dan sosial yang kompleks di dunia eksternal konsumen, termasuk di dalamnya benda-benda, tempat, dan orang lain yang mempengaruhi afeksi dan kognisi konsumen serta perilakunya. Bagian penting dari lingkungan adalah rangsangan fisik dan sosial yang diciptakan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen. Lingkungan sosial adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang sekelilingnya atau antara banyak orang. Lingkungan sosial adalah orang-orang lain yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut yang terbentuk fisik di sekeliling konsumen, yang termasuk lingkungan fisik adalah beragam produk, toko, lokasi toko, dan lain-lain. Contoh, rumah adalah lingkungan mikrofisik dari konsumen karena akan mempengaruhi sikap dan perilaku secara langsung. Berdasarkan kedekatannya dengan konsumen, lingkungan konsumen terbagi dalam lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi langsung dengan konsumen. Lingkungan mikro akan mempengaruhi perilaku, sikap, dan kognitif konsumen tertentu secara langsung. Keluarga yang tinggal dengan konsumen adalah keluarga lingkungan mikro. Lingkungan makro adalah lingkungan yang jauh dari konsumen. Lingkungan makro berskala luas seperti sistem politik dan hukum, ekonomi, sosial, budaya. Contoh, penurunan dolar akan mempengaruhi daya beli konsumen. Karena itu, lingkungan makro memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat, bukan hanya kepada individu konsumen. Lingkungan konsumen memiliki dimensi yang luas, karena itu sangatlah sulit untuk mengidentifikasi faktor lingkungan mana yang paling dominan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. Situasi bukanlah lingkungan fisik atau karakteristik sosial. Arti situasi didefinisikan oleh seorang konsumen yang berperilaku di sebuah lingkungan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu situasi bagi seorang konsumen mungkin berlangsung sangat singkat. Engel, Blackwell, dan Maynard pada tahun 1995 mengemukakan bahwa pengaruh situasi atau situation influence adalah pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat terkait dengan waktu dan tempat, yang tidak tergantung kepada konsumen dan karakteristik objek, produk, atau barang.
Maun dan Mainur mengemukakan bahwa situasi konsumen adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan suatu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Situasi konsumen terdiri atas 3 faktor: tempat dan waktu di mana perilaku terjadi, 2. Penjelasan mengapa perilaku tersebut terjadi, pengaruhnya terhadap perilaku konsumen. Situasi konsumen berlangsung singkat, sedangkan faktor lain seperti kepribadiannya dan kebudayaan berlangsung lama. Sementara itu, dalam Sumarwan dikatakan situasi konsumen terdiri atas 3 macam: situasi komunikasi, situasi pembelian, situasi pemakaian. Situasi komunikasi adalah situasi akan lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Komunikasi bisa bersifat pribadi dalam pribadi. Berbagai perusahaan sering menempatkan display produk yang menarik di swalayan, baik di rak maupun di sekeliling rak produk. Sebagian perusahaan bahkan menempatkan sales promotion girl di swalayan. Tujuan mereka adalah membantu menata produk di rak dan melakukan promosi penjualan kepada konsumen. Para SPG bisa berkomunikasi langsung dengan konsumen. Konsumen seringkali bertanya mengenai produk kepada SPG dan konsumen mengambil keputusan dengan cepat setelah memperoleh informasi dari SPG. Situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Situasi pembelian dalam sebuah toko acara akan memiliki karakteristik situasi konsumen, lingkungan fisik, lingkungan sosial, waktu, alasan pembelian, dan situasi hati. Situasi pemakaian adalah suasana ketika konsumsi terjadi. Para produsen seringkali mengungkapkan konsep situasi pemakaian dalam memasarkan produknya. Produk sering diposisikan sebagai produk untuk digunakan pada situasi pemakaian tertentu. Konsumen yang beragama Islam sering memakai kopiah dan pakaian koko pada saat sholat di masjid atau di rumah, atau pada acara-acara keagamaan. Mereka jarang menggunakan pada acara yang lain. Jadi situasi pemakaian seringkali mempengaruhi apa yang dipakai oleh konsumen. Budaya merupakan suatu kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan yang dipelajari seseorang, yang dapat mengarahkan seseorang tersebut dalam menggunakan suatu barang atau jasa. Kepercayaan, nilai-nilai dan kebiasaan itu dapat muncul bila seseorang melakukan interaksi, hubungan, dan saling mempengaruhi dalam berperilaku. Unsur budaya antara lain nilai, norma, kebiasaan, larangan, mitos, dan simbol. Unsur-unsur budaya tersebut dapat mempengaruhi konsumsian suatu produk dan jasa. Sebagai salah satu contoh, pada saat panen raya, petani menggelar syukuran tanda keberhasilan dalam berproduksi, sehingga konsumsi terhadap beras, daging, dan sayuran akan meningkat. Budaya dapat dipelajari karena sangat kental di kehidupan sosialnya, antara lain prestasi dan sukses pekerjaan, aktivitas sehari-hari, efisiensi dan kepraktisan dalam beraktivitas, kemajuan keluarga, kesenangan pada materi, individualisme, kebebasan, penyesuaian eksternal, perikemanusiaan, kebugaran dan kesehatan, pergaulan, dan lain-lain. Value, nilai, adalah kepercayaan yang dianut atau segala sesuatu yang dianggap penting oleh seseorang atau suatu masyarakat. Kepercayaan bersama atau norma kelompok yang diserap oleh individu. Nilai-nilai umum, global value, adalah nilai-nilai abstrak yang dapat digeneralisasikan pada berbagai konteks perilaku. Global value merupakan nilai-nilai yang paling dasar dan bersifat umum. Nilai-nilai umum ini relatif sama dimiliki oleh setiap orang. Misalnya nilai-nilai seseorang terhadap hak individu, lingkungan hidup yang baik. Pada umumnya setiap orang memiliki pandangan yang relatif sama tentang hal ini.
Nilai-nilai pada bidang tertentu atau domain specific value. Nilai-nilai pada bidang tertentu mengarahkan kita pada perilaku tertentu dalam bidang atau masalah tertentu. Untuk setiap bidang, seseorang memiliki seperangkat nilai tertentu yang relevan untuk bidang itu. Misalnya, perilaku kita sebagai mahasiswa, perilaku keagamaan, dan sebagainya. Produce specific value. Berdasarkan kedua nilai tersebut, dengan tambahan pengalaman hidupnya, kemudian seseorang akan mengembangkan nilai-nilai pada produk tertentu. Nilai-nilai secara konkret akan membentuk kriteria evaluatif dari diri individu dalam memilih produk yang akan dibelinya. Misalkan, orang yang memiliki domain spesifik pada bidang ekonomi akan memperhatikan masalah efisiensi pada setiap produk yang akan dibelinya. Norma adalah kepercayaan yang dianut dengan konsensus dari suatu kelompok sehubungan dengan kaidah perilaku untuk anggota individual. Norma akan mengarahkan seseorang tentang perilaku dan yang diterima dan yang tidak diterima. Norma adalah aturan masyarakat tentang sikap baik dan buruk, tindakan yang boleh dan tidak boleh. Norma terbagi dalam dua macam. Enacted norm adalah norma yang disepakati berdasarkan aturan pemerintah dan ketatanegaraan, biasanya berbentuk peraturan undang-undang. Passive norm, yaitu norma yang ada dalam budaya dan bias dipahami dan dihayati jika orang tersebut berinteraksi dengan orang-orang dari budaya yang sama. Kebiasaan adalah berbagai bentuk perilaku dan tindakan yang diterima secara budaya. Kebiasaan diturunkan dari generasi ke generasi. Kebiasaan juga menyangkut berbagai jenis perayaan yang terus-menerus dilakukan secara rutin. Kebiasaan daerah Manado, misalkan, dalam setiap perayaan Paskah terdapat tradisi membagikan telur Paskah sehingga secara otomatis meningkatkan permintaan akan telur. Larangan adalah berbagai bentuk kebiasaan yang mengandung aspek moral, biasanya berbentuk tindakan yang tidak boleh dilakukan seseorang dalam suatu masyarakat. Larangan terhadap larangan tersebut mengakibatkan sanksi sosial. Contoh, anak gadis tidak boleh makan pepaya daerah tertentu, sehingga mengurangi konsumsi pepaya. Kalau berekreasi ke Laut Selatan, dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau yang berimplikasi pada pemasaran, yaitu permintaan pakaian yang berwarna hijau di sekitar Laut Selatan. Sedikit konvensi menggambarkan norma dalam kehidupan sehari-hari. Konvensi menggambarkan bagaimana seseorang harus bertindak sehari-hari, biasanya berkaitan dengan perilaku rutin yang dilakukan konsumen. Contoh, minum teh, kopi dengan gula, makan bubur dengan sambal, dan sebagainya. Mitos menggambarkan cerita atau kepercayaan yang mengandung nilai dan idealisme bagi suatu masyarakat. Mitos seringkali sulit dibuktikan kebenarannya. Simbol adalah segala sesuatu, benda. Nama, warna, konsep yang memiliki arti penting lainnya. Makna budaya yang diinginkan, contoh, bendera warna kuning yang ditaruh di tepi jalan atau di tempat rumah, simbol bahwa ada warga yang meninggal. Simbol macan pada produk merek biskuit memberikan inspirasi bahwa sebagai merek yang biskuit yang akan memberikan energi dan kekuatan kepada konsumen. Konsumen adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi dengan sesamanya. Orang-orang sekeliling inilah yang disebut sebagai lingkungan sosial konsumen. Sosial konsumen saling berinteraksi satu sama lain, saling mempengaruhi dalam membentuk perilaku, kebiasaan, sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianggap penting. Salah satunya unsur lingkungan sosial adalah budaya. Masyarakat modern yang hidup di hampir semua negara memiliki kesamaan budaya, yaitu budaya populer. Budaya populer dinikmati bersama oleh semua masyarakat melewati batas negara, bangsa, agama, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Budaya populer adalah budaya yang menarik massa.